kalau tak cerita ilmiah, asu niku dia asu anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajari, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawarih apa? Mukallibin. Hewan-hewan yang telah menganjing gitu. Artinya yang sudah punya tabiat kayak apa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fakih hanya salah seperti kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, ya ada ternak, ada nopo ternak lah. Riyen nak tiang ada ternak kuata. Orang-orang nopo jenenge bedui-bedui ada ternak kata, sing jaga sangka serigala nopo asu. Dia orang apa-apa, mboten enten masalah biasa. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal apa wae? Jawabnya Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci, ya. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, ya. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukal? Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing, asulah ora apa-apa. Mulane temen iki tafsir ayil kawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ayil kawasib minal apa? Kilab. Lah sibak Pak Khairi. Iki kula terangno. Dadi kula tak nerangno fakirian, fakih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua periode. Iki kula terangno niki, Pak. Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu tidak pernah najis. Sehingga dulu itu tidak asing orang uji anjingnya Ashabul Kahfi ya tidak asing. Memang tidak pernah ada masalah dengan anjing. Tidak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat yang punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang berkeyakinan nak asu wis ngrumat wedhus atus. Iku sing siji hadiah asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alamtum minal jawarih mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab. Niku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira asu. Nah ini bayarno masa lalu. Di sahabat riyen nak kepengin untuk kidang utawi kepengin untuk buruan rak anjing diulang kan ngejar nopo kidang nggih. Lah cara fikih niku kan hewan halal niku kali disembelih secara syar'i, dipotong secara syar'i ini sampean sembelih. Nomor kali yang mati karena diburu atau kena panah. Jadi misalnya sampean kidang melayu sampean panah mati ini halal gak usah disembelih. Nanti kira-kira kurung atau masalah hukum manusia atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih, itu ya halal. Jadi kalau sampai disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa ma alam tu minal jawarih. Jadi ana kidang melayu, tawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu, napa blibes nopo-nopo melayu sampean panah mati halal atau sampean tangkap lewat hewan nopo dilatih yang keras. Lah itu Quran itu sirine itu contohna asu wa ma alamtum minal jawarih nopo mukallibin, hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, enggak usah ngaku baca Syafi'i ini, kalau cerita ilmiah. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ini termasuk Ashabul Kahfi. Jenenge Ashabul Kahfi itu pitu. Wasaminuhum kalbuhum. Semua ngomong macam-macam. Ora roh jenenge lha kok ditulis ben marah kobong, misal mina tamliko semacam-macam. Tapi wong semono tengahe paling keren ku termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah sakit. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis. Nggih, darane asu terus napa? Najis. Konsekuensi dari darane najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu.
Ya, untuk konteks Indonesia memang itu desa kok nasune berarti daerah Abangan. Nah, ora nasune daerah sana. Jadi buru asu ngrasa napa? Ibadah. Nah, tapi di saat yang sama santri yang mengakui nak kewan ashabul kahfi jenenge napa? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Napa malah intelijen napa kepolisian napa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Menghargane asu ini sudah juta, 100 juta gitu, nak dengan Rusia, asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba, nopo-nopo regane nopo, ada juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran, karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya nopo, wama alam tu minal jawarihi nopo, bukan gigi. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh, yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener lah atau darani najis, bener rambut sembelah jadi ternak. Oke betul. Justru barang istimewa udah perlu dibunuh betul. Karena istimewa, karena asu halal tuh, kayak ada pitik malah bisa sate malah cepet entek. Sate jam. Tapi tentang mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Hurri ya, orang yang tidak bermadzhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan nih loh, ya asu yang sampean guru, yang ngerasa ibadah. Nah sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Ini asu ini khilaf. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah, murah urusan cocok. Menurut zaman cocok ya para ilmiah. Asli tek hadis tentang asu najis ini orang Nabi nanti ngendikan ida walago ina ahadikum al kalbu fal yasihu nawa sapa. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli loh. Tak kok yang nanti ngaji. Istilahnya ida walago gitu. Kalau Adam dijilat asu, tak kok yang nanti ngaji fikih. Istilahnya asli loh, tek hadis jadi tidak fikirnya loh guys. Ya kan ya. Tek nopo hadis. Istilah idza walagha inna ahadikum al kalbu falyasilhu nopo sapan. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, falyasilhu sapan. Basuh kan gitu. Asli teke Nabi. Jadi Nabi ngendikan ono istilah jilat, ono istilah ada. Nah ini semari ekstrim itu istilah jilat tidak ada. Wadah itu ada minum, terutama wadah minum, yang ganti ngombe, nopo wadah sendiri setuju. Ya terus wonten istihad. Ya, istihad. Imam Malik darani, ngongkon basuh itu mesti najis. Barang rusak, barang risi, tidak sampai najis pun istilahnya kon basuh. Sampai di kelambi najis, tapi wis rusak dia kan nopo. Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestinya joki ora perlu umbah tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetap kudu diumbah. Nggih mboten. Jok mobil ora perlu diumbah, rusalah. Tapi nak jenenge wadah nggo minum tetap napa diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot asu itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi ngongkon basuh 7 kali, tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis. Mungkin sampean ngaji teng mungkin ya masalah asir mungkin tesare menurut Imam Malik enggak nanti. Dibasuh ping itu tak abudi. Soalnya Nabi ngutuskan basuh dibasuh, tapi ra ono akibat itu diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah sampai bila. Apalagi kalau sampean sekarang menguasai ilmu medis. Efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilat itu bedanya ada. Sampai nak gelem ditembak wong wedok, wong rayu lah, demek sampai agak keberatan, nak dijilati ya keberatan. Lo dilat itu benten, gue gelem demek Mustafa, nak dijilati itu berarti. Lo mau terus urusannya dilat dia dilat. Lo mau ini cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i boten. Ayo orang dilat, tak demak najis. Nah itu termasuk ekstrim. Akhirnya demak ya najis, ngelus-ngelus gini apa?
Nabi. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama dulu tentang hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu fal yasilun apa sama. Ini asal usulnya cerita ini. Buat ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw siratun. Omah ora ngalah barokah, ora ngarah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana asu utawa gam. Wah. Wah kira wong omah ana asune gak barokah. Macam-macam. Terus tapi ulama yo grogi nafsir malaikat ora mlebu omah sing ana asune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat. Nah malaikat azab lancar. Ekstrim. Malaikat mati ya lancar ae. Mereka nak nganti kok eda itu semua malaikat, wong biasa ora ngarama mati. Malaikat akhirnya ulama dhewe teristihad dene. Akhirnya jenenge istihad dari malaikat rahmat ora bakal mlebu omah sing ana omahe. Dari ulama sufi protes. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Ora ana wong ra entuk rahmat iki. Ana asune ora ana asune tetep rahmat. Gimana? Mau kan ulama nafsi malaikat azab tok. Malaikat azab, malaikat mati bebas ana asune lah masuk. Jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune. Nah malaikat azab lancar. Malaikat mati gak apa? Lancar. Tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk ditentang. Apa pepe ana asune terus ana rahmate pangeran? Ya tetap ngono kan nyatane wong duwe ati ya kelar mangan berarti untuk rahmat ya kelar ngombe malah akhirnya ulama-ulama sufi sampai ngaji tentang hikam tentang ihya itu bahasa kinaya di Nabi ngedikan gitu bahasa kinaya baitan muradan bihi al-qalbu mana kalau cerita istihad baitan muradan bihi al-qalbu ati terus kalbun muradan bihi at-toma au suratun muridan bi al khoyali. Jadi malaikat itu tidak masuk hati, di mana hati itu ada mental tomat, kepengen barangnya wong, atau mental khoyali, senengannya berimajinasi berfantasi. Ulama sufi manjen wong istihad tak pek menang-menangi dewi, pak ngerti pendapat mesti dialah. Jenenge wong istihad itu, mau sendiri pendapat mesti duwe. Mungkin anak Al-Quran tak baca ayat, alasannya nggak ayat. Waktu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu syaitan fakana nawa minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa tersane sebut sama salhu kama salil kalbi in tahmil alayyal haq aw tatrukhu napa ya wong alim sing ra iso nglakoni ilmune iku wong-wong alim sing ngrasa abadi ning bumi iku kaya ati kama salil kalbi. Lah asli ku piye in takmil alayyal had au tatruku yal mbok sentak ya melet ora mbok sentak ya melet. Selama anasiri toma, ati ku penyakit napa? Toma. Jadi ulama sufi denggon maksude asune ngono iku to toma. Jadi wong Islam iku atine ra ngarah digoni malaikat, nak atine dhe mental toma. Mun sani sampean kayak mazhab Syafi'i nopo gaya tidak. Lha kula saya tidak dalam konteks saya sekuler atau modern enggak. Saya ngaji Mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan pancen mergo ngalim ora perkara bid'ah mbok. Mboten perkara aneh-aneh mboten. Saya punya akurasi ilmiah teng dene mazhab fikih sampean maca teng Al-Mazhabul Arba'ah napa teng Mahali teng enak wonten keterangane dari Imam Malik atun hadis. Ngoten, zaman ngaji nggih. Ngaji to. Ngoten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu idza walagha, nak dilak. Wis dilak disebut ada. Loh ini kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Nggih to. Sampeyan ditembak Mustafa gelem nek dilak ora? Terus ada itu ada ngombe. Jogan kena telek utawa garasi, mungkin ra mbok umbah. Tapi nek ada ngombe meneh ada telek, debu sampean umbah. Kalau gitu udah harus ke ekstrim itu gitu lah. Artinya macam ada ya pantas itu. Orang kudu atu dari bayangannya orang kudu
Aduh, umpama pas iku sing dilat pitik utawa kebun abilah bar dilat kebun wae itu mbok. Nggih mboten kira-kira. Ngene ngaji mbok ngalim ben pengalaman. Mulane niki Imam Suyuti tetap wani nafsiri ayil kawasib minal kilal. Kilal ku jamake kalbun. Artine napa? Aduh. Cara wong Syafi'iyah, cara kiai jujuran wani. Kalbun wis pantangan nek kalbun. Tapi Imam Suyuti itu ngantokno minal kilal. Niki Imam Suyuti lho. Minal kalbun, ya kalbun hati. Ya karena memang enggak ada kesepakatan kalau anjing itu nanti. Ya, terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama anjing. Ya karena dihukumi nanti. Ya itu jenis ijtihad. Jadi Imam Malik menitik beratkan pada jilat bi'ada. Dan jilat bi'ada itu memang ekstrim. Imam Syafi'i boten. Nak jilate wae najis liyane nggih melok. Najis. Jadi masalah ijtihad itu pancen repot. Jadi kasusnya wong masalah ijtihad. Yang jelas, apapun bedanya ulama itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Sehingga Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilahnya wama alamtum minal jawarihin apa? Mukallibin, hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah berkarakter kayak anjing, artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begitu. Yang namanya kepolisian, narkoba atau apa saja itu tidak bisa mendiri makhluk jenis apa? Anjing. Aman sebulan kucing bajari tak itu, masa buat rumah 10 tahun untuk menyalangi wala. Lawan Islam lebih hebat dari kucing, nasibnya kucing apa? Ceritanya itu dari Nabi kucing turun sajadah digunting demi apa? Kucing. Tapi uang banyak karek anut selera. Padahal ceritanya asli ora kurang terhormat. Ashabul Kahfi di rumah tan sitok gini apa? Asli. Tapi cerita itu tidak mengurangi. Ciri nasu wae wong dolim. Mana budi-budi ke daerah santri ya nasu nih, ke daerah apa kan? Ya ampun tadi pun ngoten, ya kudu kalau ngono, tahu-tahu begitu. Sampai manis spekulasi dari kiai rumah tatu. Arah daerah ini kiai atu. Mengurang mata tatu daerah ini oke ya. Tapi yang jelas atu itu dipakai 2 kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui, tapi watak tomak ya diakui. Itu tadi waktu alaihim nabaladina wa atena wa ayatina fansal faminha faat bau seton pada anak wa minal hawin walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlata ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kama salil kalbi in tahmil alaihi alhad aw tatruhu nawa jalan. Jadi cerita mazhab fikih itu ngoten tentang asli. Dan ini secara fikih ngoten wow. Jadi hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa halal. Dan itu zaman kuno itu yang nak ngejar kidang itu menyuruh anjing kan ngejar. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh guru ini sudah terlaku. Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu anjing. Jadi sampai rasa takut. Nah, najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampai di ujung ini. Ketika dihukumi suci apa ora mbok basuh ki kok tenung jenis didilat api mbok basuh kaya sampean ape ngombe gelatem didilat kebo, mbok didilat api. Kira-kira mbok basuh riyen, Bos. Basuh. Aku ngombe cara seperti apa-apa rugen tak. Pak basuh gitu. Orang cakep. Jadi waktu itu biasa mawon wong berlebihan. Mukallibin. Kang wis menganjing sing diperilaku aku. Halon teh mukallibin ku hal mingkal labtul kalbat tasdid. Kalab tu wis nglepas kaya asu ingsun al kalba ing asu bitasdid. Arsal tuhu ala sayyid. Tegese wis nglepas ingsun hu ing kalbu ala sayyid ing atase buruan. Tu'allimuna hunna. Kang mulang sira kabeh hunna ing kilab. Lafat tu'allimu hunna halun dadi hal min domiri mukallibin. Sangking khali ndomir mukallibin.
tu'adibunahunna. Tegese wis mulang sira kabeh hunna ing kilap. Mimma allamakumullah. Mimma sing perkara alam akan mulang kuming sira kabeh sapa apa. Min ada bisaidi saking pira-pira tata kramane peburuan. Jadi mau hewan sing halal kalih ya cara syariat. Hewan sing disembelih kalian hewan yang dibunuh atau dimatikan oleh hewan pemburu yang sudah dilatih. Jadi riyen zaman periode kuno niku misalnya berburu kidang napa berburu bibis napa berburu napa banteng niku ngongkon asu kan buru. Mungkin nek dipateni mati ya tetep hal. Nah, terus ane iki lho cerita oke murni. Terus wong pertanyaan mulai, nak ketepil sepundi ya? Nak bedil jas sepundi? Nah, kula gak ada paman seneng bedil ya angger mati terus dipangan. Dari alasannya kan dulu itu memang gitu. Jadi misalnya kidang cara fikih pancen halal, kidang sampean panah terus mati. Cara fikih napa? Halal kan gitu. Meskipun ora sempat disembel. Nah, saiki anane kan gak panah, bedil. Ini bedil angin tembak. Nah, cara sampean halal lho. Bedil angin. Mati. Nah, cara kowe gitu. Mati lho. Manuke langsung mati halal lho. Lho ora suwi cerita ilmu. Halal. Ini betul nama angkat. Halal. Bedil. Rata-rata nak kiai Jawa niku khilaf, alasane ngeten. Wonten kiai sing darani iku haram mergo tumpul. Artinya tumpul lu gak landhep. Dari kiai darani ukuran landhep ku apa? Ora iso tembus katane tembus. Dadi kiai sing darani ra landhep ya cara ya lucu. Mergo ukuran landhep ku apa? Oh nyala tembus. Lah barang tembus apa barang landhep ya lucu. Tapi terus akhirnya walhasil Kiai Jawa nganti saiki khilaf. Nah, mereka darani orang halal darani. Nah, cara Kiai kula lucu. Wong bakat ngono wis ra kelar nyate. Nyate nak karwan hal. Mesti ra kelar nyate. Ora kelar tuku yak pitik gitu. Judul lah kiai-kiai sing nyilapno ngoten yen kiai-kiai sing nyicek di hobi bakat-bakat sing sepele-sepele. Dadi cara kiai kula nak darani mesti wong bakat niku ora tau napa. Nah, uripe gak makmur. Jadi ora diapati fikih, tapi sosial masyarakate. Mereka ge nyata ya. Sama nak ngaji kita fikih atau ngaji muin wah. Itu ulama tertentu sampai masalah-masalah cilik-cilik itu digagas. Misalnya hasarat. Ini cerita fikih gitu, sekali-kali ngaji fikih. Cara mazhab Imam Malik kan hewan yang haram tidak ada kecuali khinzir. Yes. Cara mazhab Imam Malik yang haram itu hanya satu di dunia yaitu khinzir, celeng babi, hewan loh gitu. Terus dan hewan sing dinabin mislabin yaitu sing duwe paruh kuat utawa sing duwe cengkraman kuat. Nah, terus tapi Imam Malik dhewe ora roh contone, Imam Syafi'i ora roh contone. Wong nonton kiai nyontoh dibantah. Cengkraman kuat itu piye? Contone kok bidul. Bidul nak nyengkrem kuat, pancen bidul kuat iki kuat, alap-alap nggih. Dan nek saiki manuk cendet gutilan cilik-cilik niku ora kuat. Tapi cara kiai sing nyenek, aku kuat tak cara hewan sak levele. Kanggo laler utawa kanggo ulat sing dadi makanane ya kuat, nyatane mati tenan. Sono kiai sing bantah meneh. Lah pancarane mangan kudu duwe cengkraman kuat kok. Ora oleh kuat. Ra gantung mangan dekne, mangane kudu berburu. Nah itu terus khilaf. Tapi yang jelas khilaf itu tidak ada selesainya. Makanya Imam Malik darani semua hewan liyane khinzir itu halal. Terus diperkuat sampai ayat kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imiyat amuhu illa ayakuna maitatan al dama masfuhan aw lahma khinzir. Ya. Surat Al-Fisqan hilal gede menyangkut nyebute. Tapi jelas hewan yang disebut yang mesti haram itu mati, batang. Ya. Jadi itu ada wahyu, saya tidak menemukan sesuatu yang haram yang akan dimakan oleh seorang yang makan. Ala ta'imiyat illa ayakuna maitatan, kecuali itu batang. Ya. Al dama masfuhan atau gede, cara Jawa digek. Aw lahma khinzir utawa babi. Al-fiskon uhilla li ghairillahi atau hewan halal tapi saat menyembelih diperuntukkan berhala. Namanya dubiha bi bismillah, dipotong tanpa nyebut nama Allah.
Itu yang disebut Quran tetap baku. Untuk daging tetap Allah manapa jenis. Sehingga Imam Malik darani mangan daging asu mau makruh tok. Banyak lah hasarat. Kados kuwadal, kados ulo. Wis pokoke standare nggerek ra apa mangan ulo panganan kono tikus. Lha iki sampean lho nggih mboten. Sampeyan nak madzhab Malik ngoten lho, sampeyan nak ngaji zaman ngaji seperti iki mboten. Tak krungu mboten madzhab Malik kok sing haram. Tak hampir enggak ada gitu madzhab napa? Malik itu hampir enggak ada. Terus madzhab Syafi'i duwe kaidah sing dadekno hampir semuanya haram. Imam Syafi'i di kaidah kullu hayawanin lam yarid nasun bitahlil wala bitahrim. Fakullu mastahbasadul arab wa tiba asalimah bahwa haramun. Menurutku arsitek Dawi Imam Syafi'i. Setiap hewan yang tidak ada kejelasan zaman Nabi halal atau haram. Ya, setiap hewan yang tidak ada kepastian halal atau haram zaman Nabi. Dan hewan itu secara tradisi Arab dianggap jorok, istahbasadul Arab. Wa tiba asalimah dan orang yang masih waras juga nganggap jorok, maka haram. Tiba asalimah. Jadi tiba asalimah mau sampean roh cacing gigi ya haram. Ya, tapi mau mapalar atau gigi. Jadi itu ukurannya relatif lagi kan kalau pokoknya nak watak sing waras itu darani sih. Nak wong Jawa rata-rata sepakat kan cacing ya. Ya terus kena fungsi terus hilang gigi ya. Marahi penyakit mahmari. Mulai bolak-balik masuk ilmu agama untuk ben iku entek. Mergo ketika secara sains itu dilawan, itu ben ilmu agama nyorok. Misalnya ngeten, agama ngaramno ulo, kowe kiai ngotot ngaramno ulo. Bareng ana seorang peneliti atau seorang ahli medis nyatakan ulo fungsine ngene-ngene, gunane ngene. Terus kowe terus ngono kok haram. Jadi boleh bisa nanti ilmu agama dilawan mbek ilmu rasional. Mulai zaman Nabi lho. Iki misalnya ngaramno ulo, bareng ana penelitian ulo kena ngene-ngene fungsine ngono kok haram man kan ngono. Kok sampean nyesali asu najis itu. Wong hewan sehebat itu, sefungsi itu kok darani lah. Lah sebenarnya agama nganti kiamat ya. Nasibnya ngoten. Musibah nggih ngoten. Semua teori pengetahuan itu arahnya tidak nyebut Allah. Mulai minggu-minggu ini kalau sukani ilmu. Minggu-minggu ini kula mikir. Pas munajat temu pengiran, saya tidak mikir di depan dia atau di depan dengan anda. Saya pas munajat dengan Allah itu ayat Quran sing ono gunane melafat Allah tak. Sing iso bedakno. Ini kan wonten ngapal Quran iki, sekseni omongan kula. Karena ketika Allah tidak disebut, itu teori Quran itu mirip kok teori ilmu alam. Misalnya saya contohkan ngeten. Manusia itu dari kecil lemah. Ketika lemah rodok gede kuat. Pas sarukin kuat-kuat umur 30 tahun. Engko nek wis tuwek nunuk-nunuk menangnya Mas. Itu secara teori sosial, kenyataannya memang gitu. Secara teori medis ya begitu. Secara teori struktur tubuh ya memang begitu. Sehingga orang Rusia mengatakan begitu, PKI yang mengatakan begitu, orang Amerika yang mengatakan begitu, orang Cina mengatakan berarti Quran tidak menambah ilmu. Di mana Quran mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Allah itu yang menciptakan kamu dari lemah, setelah lemah menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah lagi. Sing iso bedakne lafaz Allah iku wong Islam meyakini nak ngono iku kersane Allah iso bedakne Allah tok. Kulo sampe sujud nemiran sangi syukur kulo. Sing iso bedakne ilmune Quran ora nyebut Allah tok niku. Mergo andekan gak ana unsur Allah iku wong PKI ya ora ngono iku, wong cilik sithik gedhe digatan ABG ber kok tuwek meneh nuno-nuno ndredeg. Iku ora usah Quran lah ya mesti ngoten. Nggih mboten. Sing iso bedakne disebut kata Allah niku. Ya iku wong Islam unsur ngono niku krana Allah. Entar roken aku kena mata sopes wae kabeh kan Allah.